Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan lanjutkan Martial Master versi novel bagian 1791. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kamu bisa mendapatkan warisan kursi ini, dan kamu juga dapat menggunakan ini untuk meninggalkan dunia ini. Suara serak Kaisar Agung terdengar. Ini adalah warisan Kaisar Netherworm. Penguasa Master Alam Jiwa dan yang lainnya melihat dengan penuh semangat ke sungai serangga yang panjang di depan mereka. Meskipun sungai panjang serangga ini tampak sangat menjijikkan, namun mereka terus-menerus memancarkan aura yang menggetarkan. Aura ini mengandung pemaksaan yang sangat mengerikan jauh di atas level mereka, membuat mereka merasa bahwa jika mereka dapat mengendalikan kekuatan ini, maka mereka pasti akan dapat membuat terobosan. Terima kasih senior. Penguasa Master Alam Jiwa dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dan kemudian perlahan-lahan mengintegrasikan jejak persepsi ke dalam sungai cacing hantu di depan mereka. Boom. Dalam sekejap sungai panjang cacing dunia bawah di depan penguasa Master Alam Jiwa dan yang lainnya berbalik dan aura misterius daun besar keluar yang mengandung kekuatan tertinggi. Itu benar-benar cara warisan yang hebat. Melihat ini, Master Alam Jiwa dan yang lainnya sangat gembira, terlepas dari betapa bersemangatnya para Master Alam Jiwa sebelumnya. Namun tidak satupun dari mereka yang datang ke sini adalah orang idiot, dan mereka tidak begitu percaya kepada tulang-tulang mati di depan mereka, dan mereka masih memiliki sedikit keraguan. Namun sekarang aura dao dan warisan yang dikembangkan oleh cacing-cacing hantu di depan mereka membuat mereka langsung mengerti bahwa ini memang semacam warisan dao. Jika mereka dapat memahaminya secara menyeluruh, memang sangat mungkin untuk bisa mengendalikan pemimpin cacing hantu di depan mereka. Seketika penguasa Master Alam Jiwa dan yang lainnya tidak ragu lagi, dan satu persatu kesadaran spiritual mereka menyatu ke dalamnya. Dan mereka mulai merasakannya. Aura unik warisan dao segera melonjak. Itu rumit dan tidak jelas yang membuat Master Alam Jiwa dan yang lainnya terpesona, sangat terkejut olehnya, dan bahkan mulai menganalisis juga memahaminya. Di lain sisi, Kincen hanya menatap sungai serangga dunia bawah di depannya, tetapi Kincen tidak bergerak, hanya mata Kincen yang berkedip sedikit. Awalnya, penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual hendak melangkah maju untuk menyadarinya juga. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa Kincen tidak bergerak, mereka pun tercengang. Mata mereka berkedip dan mereka pun berhenti dan mengulurkan tangan mereka. Mengapa kalian bertiga tidak memahami dao cacing nether kursi ini? Mengapa kalian apakah tidak ingin meninggalkan tempat ini? Cacing hitam yang banyak di tulang yang layu menoleh untuk melihat Kincen dan dua lainnya, dan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti jarum suntik menatap mereka bertiga, yang langsung membuat leluhur buaya virtual dan yang lainnya merasa takut dan kedinginan. Ratusan juta mata kecil hanya menatap mereka. Ini terlalu menakutkan. Senior bercanda. Kincen tersenyum tipis. Mengapa aku tidak ingin pergi dari sini? Hanya saja, dao jalan senior itu dalam dan sangat mendalam. Junior tentu harus berbuat beberapa persiapan. Untungnya, persiapannya sekarang hampir selesai, kata Kincen setelah mengatakan itu. Kincen mengulurkan tangan kanannya dan melakukan kontak langsung dengan sungai cacing di depannya. Boom! Napas jalan yang menakjubkan datang seketika langsung membanjiri pikiran Kincen. Ketika melihat Kincen bergerak, Master penjara neraka dan leluhur buaya virtual di samping juga merasa lega. Mereka berdua melangkah maju untuk meluruskan telapak tangan mereka. Namun tepat ketika telapak tangan mereka hendak menyentuh sungai cacing itu, Kincen tiba-tiba mencibir dan boom.
Sungai Laut Mati yang mengerikan melonjak keluar dengan tiba-tiba membungkus sungai cacing hantu di depannya dalam sekejap, bersama-sama memisahkan sungai cacing dunia bawah darinya. Boom, dua aura mengerikan seketika bertabrakan dan raungan yang mencengangkan meletus seketika. Cacing-cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk sungai panjang terbungkus dalam mata air Laut Mati dan langsung mengeluarkan jeritan yang menusuk. Suara mengerikan yang dapat menembus hati manusia. Gelombang itu menyapu semua orang di aula dalam sekejap. Apa yang terjadi? Master penjara neraka dan leluhur buaya spiritual tertegun sejenak. Dan saat mereka linglung terdengar suara ledakan. Dan sungai cacing hantu yang belum sempat mereka sentuh meledak dalam sekejap. Menelan mereka berdua dalam sekejap. Bukan hanya master penjara neraka dan leluhur buaya virtual, tetapi master penjara neraka dan yang lainnya di sisi lain juga berada di tempat sungai cacing hantu yang mereka pahami juga menyebar. Dan itu akan membungkus seluruh aula. Di lautan tak berujung, Master Domain Jiwa dan yang lainnya dengan cepat terbungkus oleh banyak serangga hantu itu dan menusuk tubuh mereka dengan sangat ganas. Ah, tidak. Raungan melengking terdengar. Master alam jiwa dan yang lainnya meraung dengan liar. Dan kekuatan transenden tingkat 3 yang mengerikan meletus seketika. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Sungai cacing hantu yang luas itu seperti rantai menembus tubuh mereka. Transenden tingkat 3 di bawahnya meraung kesakitan. Dan napas jiwa di tubuh mereka dengan cepat melemah. Garis-garis kekuatan ilahi dan jiwanya dengan cepat memasuki tulang-tulang layu di tengah aula di sepanjang sungai cacing. Dan secercah kilau tiba-tiba mengalir dari abu tulang-tulang yang layu. Ini adalah... Dengan ledakan master penjara neraka meraung ngeri, reaksinya hanya kedua setelah Kincen. Pada saat sungai cacing dunia bawah melilitnya, harta karun api penyucian di atas kepala master penjara neraka membengkak dengan cepat dan tiba-tiba melindungi dirinya. Kekosongan di sekitar master penjara neraka untuk mencegah sungai cacing itu memasuki tubuhnya. Dan karena leluhur buaya spiritual juga dekat dengan Kincen dan master penjara neraka, dia memanfaatkan keduanya dan juga tidak tertusuk oleh sungai cacing hantu itu. Jadi wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kaisar Cacing Nether Senior, apa yang kamu lakukan? Kata Master Alam Jiwa. Saat ini dia terlilit lantai sungai cacing Nether yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresinya sangat ketakutan dan cahaya jiwa melonjak keluar dari tubuhnya dengan cepat, menahan melahap sungai cacing Nether. Pada saat yang sama dia melihat tulang-tulang mati di depannya dengan ngeri. Dia membanggakan bahwa dia sudah sangat berhati-hati, tetapi sayang persepsinya terlalu dalam sebelumnya sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dan dia sudah terlilit oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan supernatural bawaannya dan berjuang untuk melawan. Oh, Kaisar Cacing Nether. Kaisar Cacing Nether macam apa orang ini? Kata Kincen mencibir. Ekspresinya dingin. Mata air Laut Mati yang luas melonjak di depannya. Tidak peduli bagaimana cacing Nether ini bertabrakan, itu tidak dapat mengenainya untuk sementara waktu. Jie. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa kuris ini bukan kaisar cacing dunia bawah? Tulang kering itu tidak memperhatikan pertanyaan dari Master Alam Jiwa, namun pupil matanya yang kosong hanya menatap Kincen dengan dingin dan berkata dengan senyum tipis. Itu terlalu sederhana, kamu penuh dengan celah sebelumnya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya, bagaimana kamu bisa main-main di dunia bawah ini, kata Kincen mencibir. Ada celah. Keraguan dalam suara kering itu terdengar. Ya, pertama-tama kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah istanamu, dan bahwa tempat Laut Mati ini dibentuk olehmu, yang sama sekali tidak mungkin, kata Kincen mencibir. Menurut Kaisar Yoming, sangkar Laut Mati ditinggalkan oleh seorang pria kuat dari Laut Semesta yang pernah bertarung melawan Dewa Dunia Bawah. Belum lagi apakah itu benar atau tidak. Setidaknya menurut Kaisar Yoming tidak ada yang namanya Kaisar Netherworm sama sekali. Dan tulang mati di depan tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah kaisar dunia bawah, tetapi juga mengenal 4 kaisar besar dunia bawah lainnya. Jika tempat ini benar-benar terbentuk setelah jatuhnya kaisar Netherworld, bagaimana mungkin kaisar Nether tidak mengetahuinya?
Antara Kaisar Yoming dan tubuh mati di depannya, Qin Chen secara alami lebih percaya kepada Kaisar Yoming. Kedua, itu adalah aura tulang kering ini. Bukannya aku belum pernah melihat kekuatan Kaisar Agung, tetapi kamu, apakah kamu layak disebut kekuatan Kaisar Agung? Qin Chen menunjukkan penghinaan ketika mengatakan ini. Bukankah ini kekuatan Kaisar Agung? Sementara di samping leluhur buaya spiritual tercengang dan tidak dapat menahan untuk menoleh melihat ke atas. Bahkan Master Penjarahi Neraka sedikit tercengang, dan Master Domain Jiwa dan yang lainnya yang diselimuti dan ditahan oleh rantai sungai cacing hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan bahkan lebih tercengang. Bukankah ini kekuatan Kaisar Agung? Kekuatan yang begitu kuat bukanlah kekuatan seorang Kaisar Agung. Apakah kamu bercanda? Wah, mengapa kamu mengatakan bahwa kekuatan kursi ini bukanlah kekuatan Kaisar Agung? Boom! Aura yang menggetarkan langit tiba-tiba terpancar dari tulang yang layu itu. Aura yang menakutkan bagaikan badai melonjak cepat di aula bagaikan guntur yang mengandung rasa marah yang mengerikan. Di bawah aura ini, Master Domain Jiwa dan yang lainnya merasakan penindasan yang sangat kuat dan menjadi sulit bernapas. Bukankah ini kekuatan Kaisar Agung? Namun Qin Chen tidak mengubah wajahnya di bawah aura ini. Melihat ekspresi penguasa Domain Jiwa dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Kalian semua adalah ahli top di tanah telantar ini. Apakah kalian belum pernah melihat yang asli Kaisar Agung? Atau lebih tepatnya, apakah kalian pernah bertatap muka dengan Kaisar Agung yang sebenarnya? Tidak bisakah semua orang membedakan kekuatan yang begitu mudah dibedakan?" Mendengar perkataan Qin Chen ini, ekspresi semua orang membeku. Leluhur buaya spiritual tercengang. "Tuanku, apa identitas Kaisar dan yang lainnya? Meskipun kami dianggap kuat di dunia bawah, namun kami hanya berada di wilayah kami sendiri. Dan Kaisar dapat mengendalikan satu sisi dunia bawah. Meskipun saya telah melihat Kaisar Agung sebelumnya, tetapi saya hanya melihat dari kejauhan. Bagaimana saya bisa merasakan kekuatan yang jelas dari Kaisar Agung itu?" Master Penjara Neraka dan yang lainnya juga tersenyum kecut. Di mata orang luar, status mereka semua adalah kelas 1 di bawah. Namun sebenarnya mereka juga sama, belum lagi mereka tak tertandingi, tetapi mereka semua merajalela. Namun di hadapan Kaisar Agung, tidak berlebihan bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka hanyalah semut. Jangankan berhadapan langsung dengan Kaisar Agung, bahkan melihat seorang Kaisar Agung pun itu tidak mudah bagi mereka. Lalu, bagaimana mereka bisa merasakan kekuatan Kaisar Agung dengan jelas? Tiba-tiba seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, leluhur buaya spiritual berkata, "Tuanku, apakah Anda pernah berbicara dengan Kaisar Agung secara langsung? Apakah Anda pernah secara pribadi merasakan kekuatan seorang Kaisar Agung?" Memikirkan hal ini, leluhur buaya spiritual itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Qin Chen dengan iri. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan menatap Master Penjara Neraka dan yang lainnya dengan kasihan. Oh, sungguh menyedihkan. Akan tetapi Qin Chen terlalu malas untuk menjelaskan. "Biarkan aku membuka penyamaran dari orang ini," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan boom. Pedang karat misterius langsung dikeluarkan oleh Qin Chen dan cahaya pedang hitam langsung menebas ke arah depan. Lancang. Melihat bahwa dia belum bergerak, tetapi Qin Chen telah mengambil inisiatif untuk menyerangnya, yang hanya ahli transenden tingkat 3 kecil. Itu segera menjadi marah dengan teriakannya. Tulang layu mengangkat tangannya dan bintik-bintik hitam pekat di tubuhnya telah bergegas kepada Qin Chen. Qin Chen menus dingin. Tatapan tegas melintas di matanya. Sungai laut mati yang luas pada pedang karat misterius melonjak keluar dengan gila dan langsung bertabrakan dengan sungai cacing neter hitam itu. Segera itu mengirimkan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan cahaya pedang yang diubah oleh pedang karat misterius Qin Chen bahkan di bawah penutup sungai laut mati langsung menuju ke tulang-tulang kering. Duar melihat bahwa cahaya pedang hitam hendak menyerang tengkorak tulang yang layu. Tulang yang layu itu tiba-tiba berdiri dan memblokirnya dengan lengan tulangnya yang layu sendiri. Serangga hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat merangkak di lengannya, membentuk lubang hitam pekat yang sangat dalam. Perisai Necromancer. Dengan ledakan, cahaya pedang yang terinspirasi dari pedang karat misterius Qin Chen menebas dengan keras pada perisai cacing hantu hitam pekat itu.
Tulang kering itu mencibir, hanya dengan ini ingin menerobos perisaiku, konyol. Akan tetapi sebelum seringainya sepenuhnya jatuh, terdengar suara mendesis, dan petir gelap tiba-tiba meledak dari pedang karat misterius. Cahaya petir ini dengan cepat membombardir perisai yang terbuat dari cacing-cacing hantu itu. Dan cacing-cacing hantu yang tak terhitung jumlahnya segera mengeluarkan jeritan tajam dan menusuk, lalu dengan cepat berubah menjadi abu, hangus di bawah cahaya petir yang menakutkan, lalu menghilang dalam sekejap, memperlihatkan sebuah tulang hitam. Apa? Tulang layu itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan, tidak pernah berpikir bahwa cacing-cacing hantu pemakan jiwanya akan hancur begitu saja di bawah serangan Kincen. Dan ketika dia terkejut, cahaya pedang yang diubah oleh pedang karat misterius Kincen telah menebas dengan keras ke arah tulang hitamnya. Kurang ajar. Tulang layu itu meraung dan cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala di tulang layu hitamnya, dan paksaan yang mengerikan meledak dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya pedang dari pedang karat misterius itu bertabrakan dengan tulang-tulang yang mati, sebelum kemudian terdengar suara teredam seperti kulit yang dipukul. Tulang-tulang yang layu tiba-tiba bergetar di sekujur tubuhnya, melangkah mundur beberapa langkah, menatap lengannya yang juga tulang-tulangnya yang layu dengan tak percaya. Lengannya terbelah menjadi jurang yang panjang, memperlihatkan celah yang sangat besar. Apakah ahli transenden tingkat 3 begitu kuat sekarang? Bagaimana mungkin tulangku patah seperti itu? Tidak. Itu adalah kekuatan pedang hitam ini. Ada niat membunuh yang mengerikan di dalam pedang yang tajam itu. Niat membunuh ini tak terkalahkan, dan itu langsung mencabik-cabik tulangku yang kering. Kata tulang-tulang yang layu itu, dia tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Dan sebelum dia bisa pulih, dia merasakan kekosongan di sekitarnya mulai mengeras, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Domain tatanan ruang angkasa. Mengapa domainmu juga masih begitu kuat di sini? Kata tulang layu itu, dia bahkan menjadi lebih ketakutan. Bahkan tanpa memikirkannya, dia dengan panik menggerakkan jiwanya. Boom! Dalam sekejap sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mengamuk. Dan beberapa teriakan datang. Para penguasa daerah terlarang yang sebelumnya terjerat oleh sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Daging dan darah mereka mengerut dan roh mereka dengan cepat menghilang. Dalam sekejap itu berubah menjadi mayat. Tidak peduli apakah itu jiwa atau sumbernya, itu ditelan sepenuhnya. Di antara banyak para penguasa daerah terlarang yang ditahan sebelumnya, hanya Master Domain Jiwa yang masih bisa melawan. Tubuhnya telah mengembangkan serangkaian rune jiwa. Rune ini sangat aneh, seolah-olah dia berada di kekosongan lain. Mampu sangat mengurangi jiwa melahap tulang kering ini. Ini adalah metode rahasia Master Domain Jiwa. Metode rahasia inilah yang memungkinkannya untuk memperlambat kecepatan jiwanya dilahap. Dan itu juga membuatnya melawan untuk sementara waktu. Melihat mayat para penguasa daerah terlarang yang telah berubah menjadi mayat mumi, mata bagian tengahnya penuh dengan kepanikan yang tak berujung. Tidak menyangka akan ada kultivator hantu di sini. Ada rasa dingin di pupil mata cekung itu. Kalau begitu, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Setelah mengatakan itu, setelah melahap beberapa penguasa area terlarang, tulang yang layu itu langsung menyala dengan kilau, dan sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka mengamuk, penuh dengan cacing hantu pemakan jiwa dengan napas yang berdebar-debar, bergegas menuju Kincen dalam sekejap. Kincen mencibir dan menatap master penjara neraka. Apa yang masih kamu tunggu? Napas itu datang langsung dari penindasan dan dengan cepat bertabrakan dengan sungai serangga yang luas, seperti karang di ujung ombak, guncangan dan agitasi yang konstan. Pada saat ini Kincen mencibir, dan seketika api teratai hijau yang kacau di tubuhnya langsung memenuhi udara. Setelah memasuki area terlarang ini, Kincen sudah mengerti bahwa api teratai hijau yang kacaunya memiliki daya mematikan yang kuat terhadap apapun yang ada di tempat ini.